bisa dijelaskan nih Pak, kegiatan lain yang dilakukan terkait pembayaran UMI. Jadi selain tadi menerima proses pengajuan UMI, kemudian untuk salur UMI, itu ada nggak sih Pak kegiatan lain mungkin seperti sosialisasi gitu atau survei ke debitur-debitur ini? Ya, masih. Mungkin saya dulu Pak. Ya. Memang untuk memasarkan produk itu pasti kita perlu menyampaikan ke masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu ya kalau kita punya produk seperti itu. Tetap kami lakukan pemasaran seperti literasi ke instansi, ke kelompok-kelompok masyarakat, kemudian ke perkumpulan yang ada di wilayah kami ini. Itu kemudian melakukan canvassing juga, buat brosur ke pasar, ke keramaian itu. Nah kemudian setelah nasabahnya mendapatkan kredit itu, kita tetap bina nasabah itu. Ya kita kunjungi mungkin secara berkala, usahanya jalan apa enggak, sudah berkembang apa enggak, seperti itu. Itu sih. Kalau untuk surveinya biasanya dilakukan per bulan, per triwulan, per semester atau per tahun? Nah, ya sebenarnya ada aturannya sebenarnya itu, tapi aturan itu kan tidak mesti kita jalani seperti itu. Kadang-kadang kita bisa melebihi dari itu. Kadang-kadang pas mungkin lewat atau tim survei kami pas ingat barangkali nasabah ini sambil mampir ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, kita ibaratnya pembinaan seperti itu. Nah di sana didokumentasikan juga. Kita tetap bawa secara kertas untuk mendokumentasikan bahwa ini kita kunjungan tanggal sekian, ibu ini usahanya gimana, produknya apa yang diambil. Mungkin Pak Anda mau menambahkan? Nah, kalau dari saya itu kita kunjungan setelah pencairan, itu kita kunjungan kadang setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan kita kunjungi nasabahnya, usahanya jalan apa enggak. Itu kita terus melakukan monitoring ke debiturnya. Itu setiap 2 bulan sampai nanti dia lunas. Sampai lunas. Nah, untuk KCA UMI ini dia kan setiap 4 bulan itu sudah jatuh tempo. Nah, secara otomatis kita menghubungi juga nasabah yang jatuh temponya ini nanti untuk membayar sewa modalnya. Kalau KCA itu jangka waktunya berarti cuma 4 bulan itu aja Pak? Kalau jangka waktu KCA itu jangka waktunya maksimal 4 bulan. Tapi nanti bisa diperpanjang dengan bayar sewa modalnya aja. Kalau untuk yang kreasi berapa? Kalau kreasi UMI itu jangka waktunya minimal 1 tahun, maksimalnya 3 tahun. 3 tahun. Itu untuk pembayarannya setiap berapa? Pembayarannya itu setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan sekali. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa yang Bapak ketahui terkait SIKP ini? Itu kan aplikasi ya Pak. Boleh jelaskan nggak sih kalau di sini itu SIKP-nya bagaimana? Kemudian apa yang dilakukan Pegadaian Singaraja ini di aplikasi SIKP ini? Pak Tengah bisa jelasin ya Pak? Ya, yang berkecimpung langsung. Ya, terima kasih. Nah, untuk pengecekan SIKP itu kita memasukkan NIK KTP. Apabila dia memenuhi kriteria sesuai dengan, apabila dia belum mencari kredit di tempat lain ataupun kur di tempat lain, itu secara otomatis dia tidak lolos SIKP karena SIKP itu kita tersistem dia gitu. Nah, apabila dia tidak pernah mencari kredit di tempat lain, secara otomatis dia akan lolos SIKP-nya. Nah, kita terus menindaklanjuti dan proses pemberkasannya. Karena salah satu persyaratan itu tidak boleh menerima pembiayaan dari tempat lain gitu ya, yang ada pada sistem tersebut. Ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga sih Pak ya. Apakah ada kendala atau saran masukan dari debitur Pegadaian Singaraja? Kalau kendala sih enggak sih ada Pak ya. Kendalanya sih ya sampai saat ini sih belum ada. Kalau sarannya ya kepada debitur disarankan pertama ya tetap lancar bayarnya, kan pasti itu namanya kami kreditur yang menginginkan modal yang kami berikan itu supaya digunakan dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan lagi sesuai dengan kewajibannya itu. Kemudian yang kedua ya disarankan supaya tetap fight dalam kondisi masih ibaratnya masih
belum endemi, itu masih pandemi, terkait berusaha supaya tetap berkelanjutan usahanya dan kalau bisa ditingkatkan lagi. Itu sih saran. Kalau dari tengah ada. Kalau dari saran saya sih ya sama seperti yang dibilang sama Pak Mati itu, untuk angsurannya harus tetap berjalan setiap bulan sampai dengan lancar gitu. Apabila nanti ada tunggakan-tunggakan itu nanti dimanapun mencari kredit itu tidak akan bisa gitu. Alangkah baiknya Karena itu tersistem ya. karena tersistem. Tempat lain ya tetap kena blacklist ini. Iya. Dan mungkin bisa ditambahin juga kalau misalnya kami menyalurkan kredit, salah satunya mungkin kredit Umi ini, di sana dia tidak lancar. Nanti kalau kami punya program-program misalnya ada subsidi sewa modal, program-program yang lainnya yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk meringankan kewajiban atau menambah untuk mengurangi pengeluarannya untuk pembiayaan di Pegadaian, dia tidak akan bisa menerima kalau dia tidak lancar kreditnya. Karena tercatat ya, kalau begitu dia lancar, malah dia kalau kita ada program dia akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang biasanya dia dapatin. Contohnya misalnya, katakanlah dia menggadai KCA biasa nih. Nah, kalau dia lancar kreditnya tidak pernah macet, tidak pernah nunggak, barangnya tidak pernah kelelang. Kalau misalnya dia menggadaikan, pada saat dia menggadaikan biasanya tarif kita berikan tarif dari taksiran ke uang pinjaman itu rata-rata 92% supaya dapat uang pinjaman ini. Malah kalau di nasabahnya lancar bisa mendapatkan 96% atau 95% tergantung dari jenjangnya dia gitu. Seperti itu. Nah kalau misalnya dia sering macet, tidak mendapatkan fasilitas seperti itu. Itu salah satunya. Bisa mendapatkan subsidi sewa modal juga kalau dia lancar gitu. Dapat potongan sewa modal. Sebenarnya biasanya misalnya bayar 1%, dia bisa dapatkan 0,75%. Dia bisa turun. Kalau dia lancar bayar di semua kredit yang dia ambil di Pegadaian. Tadi saya ingat nih Pak, kalau misalnya dari pandemi yang kemarin gitu, ada nggak sih keluhan dari debitur atau ada nggak kesulitan untuk menagih debitur itu? Karena kemarin kan pandemi ya, pasti ada beberapa yang terdampak usaha. Ya kalau saya secara umum melihatnya pasti ada ya Pak Nengaya, nanti Pak Nengaya penjelasan lebih detail karena dia kalau pandemi semua sektor usaha barangkali terpengaruh, pasti terpengaruh itu. Dan kami juga menyalurkan satu hati-hati, kedua memang nasabahnya juga tidak banyak yang mencari karena benar-benar ibaratnya dalam tanda petik agak lumpuh ekonomi kita gitu. Yang banyak diambil kemarin pada saat pandemi itu malah kredit gade. Karena kredit pembiayaan itu kurang karena ekonomi masih enggak menentu gitu kan, lihat ekonominya enggak ada. Nah makanya orang yang ke Pegadaian itu banyak nyari untuk kredit gade itu. Tapi orientasinya bukan untuk produksi, untuk konsumsi jadinya seperti itu. Karena pilihan terakhir ya ke Pegadaian, karena lembaga keuangan lain juga pada saat puncaknya pandemi tahun 2020-2021 itu jarang yang menyalurkan kredit, apalagi kredit usaha itu. Itu sih. Kalau dari saya sih, kalau pada saat pandemi ini memang omset kita turun dari di mikro karena pandemi itu usahanya nggak begitu berjalan. Nah, kita melakukan kunjungan juga pada saat pandemi itu. Apabila nanti usahanya masih tetap jalan dengan penurunan produksinya, itu kita akan menawarkan yang namanya restra. Ya. Nah, restra itu penangguhan dia pembayaran sampai dengan 6 bulan dia. Cuma dia bisa bayar sewa modalnya saja untuk kreasi uminya. Kreasi umi bisa. Jadi ada restra ya Pak? Restra. Ya, restrukturisasi kalau diperpanjang. Untuk perpanjangan jangka waktu. Diulang dia gininya tuh akad kreditnya diulang. Sebesar apa dia punya sisa pinjaman, kita bikin perjanjian baru tapi dalam jangka waktu 6 bulan dia tidak membayar angsuran, kita kasih free.
Jadi 6 bulan ke depannya baru bayar rumah, apa bayar pinjamannya ya. Bayar angsurannya. Bayar angsurannya. Ini berlaku di saat pandemi kemarin ya Pak? Ya. Kalau Ya. sekarang masih ada restoran juga Pak? Masih kalau restoran itu masih tetap kita jalan dengan catatan kita melakukan survei, kita menganalisa lagi. Ya, layak enggak. Layak enggaknya kita kasih restoran. Karena Ke ada debiturnya. syarat-syaratnya juga. Tapi nggak ada kesulitan penagihan ya Pak? Berarti mungkin pembelian restoran aja ya? Kalau ada yang sampai gagal tadi juga ya? Kalau untuk gagal tagih sih sementara ini belum ada. Belum tahu. Gitu ya, karena kita di sini kita dibantu dengan tim penagih, ada 2 orang. Apabila dia sampai 2 kali menunggak, itu kita turunkan tim penagihnya untuk kunjungi ke customer atau ke debiturnya untuk melakukan penagihan. Mungkin itu udah cukup jelas banget ya, cukup banyak kita bahas terkait pembiayaan kami di Pegadaian ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak, ada nggak saran, masukan atau keluhan ya, atau kendala juga ke kami KPPN Singaraja, atau mungkin ke PIP, Direktorat SMI, atau terkait mungkin aplikasi SIKP UMI, itu ada keluhan, saran atau masukan, itu nggak apa-apa disampaikan aja bebas. Atau begitu nah. Sementara sih nggak ada, kalau SIKP itu lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala dia gitu. Nggak ada data yang salah-salah Pak? Kalau data-data yang salah itu memang nggak ada, karena kita sesuai dengan NIK KTP yang sudah terverifikasi. Gitu. Kalau yang tidak terverifikasi KTP-nya itu secara otomatis di SIKP-nya ketolak dia. Nomor Andrea, mungkin itu aja Pak pertanyaan yang saya tanyakan pada pagi hari ini. Mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita tutup. Dari saya enggak sih, kayaknya itu aja. Mungkin dari Pak Tengah ada Pak? Nah, kalau saya sih cuma satu, kalau bisa plafon kurnya itu bisa dinaikkan. Oke. Kalau yang UMI perlu dinaikkan juga ya Pak? Kalau UMI juga perlu dinaikkan. Oke, kalau bisa dinaikkan. Dinaikkan. Nanti kita sampaikan juga di KPIP, Direktorat SMI dan Pegadaian gitu ya, untuk plafonnya dinaikkan. Oke, mungkin kita bisa tutup acara kegiatan hari ini ya Pak. Mungkin bisa ke jadi kamera, kemudian kita dadah aja. Oke. Dadah. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. DJPB Handal.